Tujuan dari praktikum kali ini ialah mengetahui kandungan zat makanan, yaitu karbohidrat, protein, amilum, dan lemak pada beberapa makanan. Dasar teori. Makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan dan berguna bagi tubuh. Fungsi makanan antara lain sebagai sumber atau penghasil energi, sebagai pembangun tubuh, sebagai pelindung, sebagai pertahanan tubuh, menjaga tubuh dari kondisi stres, meningkatkan inteligensi, dan memelihara fungsi reproduksi. Makanan yang kita makan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 1. Karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O yang dibentuk dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan berhijau daun. Golongan karbohidrat antara lain gula, tepung, dan selulosa. Menurut ukuran molekul, karbohidrat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida meliputi sukrosa, maltosa, dan laktosa. Polisakarida meliputi amilum, selulosa, dan glikogen. Setiap molekul glukosa mengandung 38 ATP atau adenosine trifosfat. Metabolisme karbohidrat dipengaruhi oleh enzim-enzim dan hormon-hormon tertentu. Adapun fungsi karbohidrat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil kalori, 1 gram sama dengan 4,1 kalori. 2. Pembentuk senyawa-senyawa organik yang lain seperti lemak dan protein. 3. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kedua, lemak. Lemak tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O yang merupakan senyawa majemuk. Lemak terdiri atas asam lemak dan gliserol. Pada suatu molekul lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 buah molekul asam lemak. Sumber lemak dibagi menjadi 2 macam, yaitu hewani dan nabati. Lemak tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam ether, benzen, dan kloroform. Lemak terdiri atas 2 komponen, yaitu asam lemak dan gliserol. Setiap 3 molekul asam lemak berikatan dengan molekul gliserol membentuk trigliserida. Asam lemak yang dibuat oleh tubuh disebut asam lemak monoesensial, sedangkan asam lemak yang diperoleh dari makanan disebut asam lemak esensial. Adapun fungsi lemak sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil energi, 1 gram sama dengan 9,3 kalori. 2. Pembangun bagian-bagian sel tertentu. 3. Pelarut beberapa vitamin yaitu A, D, E, dan K. 4. Sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Ketiga, protein. Protein merupakan senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang terdapat unsur P dan S. Molekul protein tersusun dari sejumlah asam amino sebagai bahan dari dasar. Sifat-sifat suatu protein ditentukan oleh 1. Macam asam amino yang terdapat dalam molekul protein. 2. Jumlah tiap macam asam amino. 3. Susunan asam amino dalam molekul protein. Ada beberapa asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh kita, sehingga harus didapat dari makanan kita sehari-hari. Asam amino tersebut disebut asam amino esensial yang berjumlah 8, yaitu lisineleusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, dan triptofan. Protein dicerna secara kimia menjadi asam-asam amino yang kemudian diserap pada dinding-dinding halus. Asam-asam amino tersebut masuk ke pembuluh darah dan diangkut menuju ke sel-sel tubuh. Adapun fungsi protein yaitu 1. Penghasil energi, 1 gram sama dengan 4,1 kalori. 2. Pembangun jaringan-jaringan baru dan mengganti yang rusak. 3. Pembuat enzim dan hormon. 4. Penjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. 5. Pembentuk antibodi. Pertama, siapkan putih telur matang, mie instan matang, tahu, susu, nasi matang, ikan matang, pisang, gula pasir, dan betadin. Kedua, teteskan betadin kepada putih telur matang, mie instan matang, tahu, susu, nasi matang, ikan matang,
pisang, dan gula pasir. Yang ketiga, diamkan selama 30 menit. Mana lagi HP-nya lah, di pause dulu, di pause. Ketiga, diamkan selama 30 menit. Pertama, oleskan jeruk nipis ke kertas HVS secara horizontal. Oleskan keju ke kertas HVS secara horizontal. Oleskan minyak ke kertas HVS secara horizontal. Diamkan selama 5 menit di bawah sinar matahari. Pertama, bakar sehelai bulu ayam dan ingat aromanya. Bakarlah semua bahan untuk memastikan kandungan protein. Pembahasan. Pada kegiatan praktikum kali ini diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada mie matang terjadi perubahan menjadi warna biru kehitaman setelah ditetesi dengan betadin, yang berarti mie matang mengandung amilum. Kedua, tahu. Pada tahu tidak mengalami perubahan warna setelah ditetesi dengan betadin. Akan tetapi, tahu dapat diketahui dari baunya setelah dibakar, yang berarti tahu mengandung protein. Ketiga, susu. Susu mengandung glukosa karena setelah ditetesi dengan betadin, ia mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Keempat, ikan. Sama halnya dengan tahu, ikan juga tidak mengalami perubahan warna. Akan tetapi, ikan dapat diketahui mengandung protein setelah dibakar dan baunya. Kelima, ada nasi matang. Ini sama dengan mie matang, ia mengalami perubahan menjadi biru kehitaman, itu berarti nasi matang mengandung amilum. Keenam, putih telur. Sama halnya dengan tahu dan ikan, putih telur tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, setelah proses pembakaran yang dapat diketahui bahwa ia mengandung protein dari baunya. Ketujuh, gula. Gula mengandung glukosa karena setelah ditetesi dengan betadin, ia mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Kedelapan, pisang. Pisang dari hasil praktikum saya berubah warna menjadi biru kehitaman atau kecoklatan, yang berarti pisang mengandung amilum. Selanjutnya ada jeruk nipis. Setelah didiamkan dan diamati di bawah sinar matahari, warna jeruk nipis pada kertas HVS ini tidak terang, yang berarti jeruk nipis ini non-normal. Sedangkan untuk keju dan minyak berbeda, ia terang, berarti keju dan minyak mengandung lemak. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan praktikum yaitu, apabila bahan makanan yang ditetesi dengan betadin berubah warna menjadi biru kehitaman atau kecoklatan, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Jika berubah warna menjadi ungu, berarti mengandung protein. Dan apabila berubah warna menjadi merah bata, berarti makanan tersebut mengandung glukosa.
Pada proses pembakaran, apabila bahan makanan setelah dibakar mengeluarkan aroma yang sama dengan bulu ayam yang dibakar, berarti bahan makanan tersebut mengandung protein. Jika tidak memiliki aroma yang sama, maka tidak mengandung protein. Apabila bahan makanan yang dioleskan pada kertas HVS dan dipanasi di bawah sinar matahari menerangi, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Dan apabila tidak menterangi, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Contoh bahan makanan yang mengandung amilum ada nasi matang dan pisang. Untuk protein ada tahu putih, telur matang, dan ikan matang. Untuk glukosa ada susu dan gula. Dan untuk lemak ada keju dan minyak sayur atau minyak goreng. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.